kadangan kita malam ini tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini bersifat umum, tidak pribadi. Selain itu, menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo juga yang dapat mengkontinyukan kesadaran kita dan menguniversalkan kesadaran kita, sehingganya kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Walaupun sudah terlampau sering saya memberikan informasi tentang apa itu kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dan bagaimana praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, dikarenakan memang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu selain sulit, juga tingkat tinggi. Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, istilah lainnya juga disebut sebagai kebajikan. Sedangkan arti maksud daripada kebajikan adalah perbuatan atau kelakuan baik yang kita lakukan untuk banyak orang atau untuk banyak makhluk, bukan untuk individu. Lah, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau berbuat kebajikan atau melakukan kebaikan untuk banyak makhluk, inilah yang bisa menjadikan kesadaran kita universal dan kontinu. Sebenarnya letak kesulitannya, letak beratnya itu bukan di menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, bukan. Letak kesulitannya itu di mengkontinyukan dan menguniversalkan kesadaran. Nah, letak sulitnya itu di sini sebenarnya. Dikarenakan untuk menguniversalkan dan mengkontinyukan kesadaran pribadi kita hanya dapat dilakukan dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan yang arti maksudnya berbuat baik untuk banyak orang, sehingganya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini terkesan sulit. Padahal kalau dipraktekkan, menurut pengalaman saya itu nggak sulit. Tidak ada yang sulit menurut pengalaman pribadi saya.
yang sudah mempraktekkan sejak awal pertama kali saya mengenal Wahyu Pancakait hingga sekarang, itu tidak ada satupun yang saya alami itu sulit. Hanya terkesan sulit saja, hanya terkesan. Dan kesan sulit ini itu muncul sebelum kita melakukan sesuatu. Namun ketika kita melakukannya, tidak sulit. Hanya saja ada kalanya manusia kan tidak sabaran, tidak telatenan, tidak jeli, tidak teliti, tidak hati-hati. Lah ini yang menimbulkan kesan bahwa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sulit. Ada dua kelakuan di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kelakuan pertama, masuk ke dalam diri, dan kelakuan kedua, keluar dari diri. Bagaimana tidak saya katakan gampang? Lawang di dalam prakteknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang masuk ke dalam diri, dalam artian yang bersifat pribadi, tidak bersifat umum. Semisal contoh, saya hendak menggerakkan badan atau menggerakkan tubuh pergi ke suatu tempat, kemudian kedua kaki saya menggunakan sandal atau menggunakan sepatu. Ketika kedua kaki saya menyentuh sandal yang kemudian bergerak dan dapat merasakan amannya menggunakan sandal atau sepatu, kemudian rasa dan perasaan nyaman, rasa dan perasaan aman dari kedua kaki saya yang dilindungi oleh sandal atau sepatu, ini saya nikmati. Saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setelah rasa dan perasaan nyaman atau aman kedua kaki saya yang dilindungi oleh sandal atau sepatu ini berhasil saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, lalu saya mengucapkan terima kasih. Apakah itu sulit? Saya rasa enggak kan. Itu yang bersifat pribadi. Semisal contoh lagi, ketika tubuh saya menggunakan pakaian dan rasa perasaan nyaman atau aman dari tubuh saya yang dilindungi oleh pakaian ini, saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setelah berhasil saya nikmati rasa atau perasaannya, lalu saya ucapkan terima kasih Romo. Apakah itu sulit? Semisal contoh lagi, ketika saya hendak mandi, kemudian saya melakukan mijil sesuci. Setelah mijil sesuci, kemudian saya menikmati rasa dan perasaan yang muncul atau yang lahir atau yang timbul dari sentuhan tangan saya dengan perangkat-perangkat mandi,
sentuhan tubuh saya dengan airnya. Ketika saya berhasil menikmati rasa dan perasaannya, kemudian saya ucapkan terima kasih. Apakah itu sulit? Saya rasa itu tidak sulit. Itulah cara-cara untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang bersifat pribadi. Yang artinya apapun yang bersentuhan dengan jiwa raga kita dan itu menimbulkan rasa dan perasaan, lalu kita nikmati rasa dan perasaan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, berarti kita sudah memberikan atau menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu kepada apapun yang bersentuhan dengan jiwa raga kita. Entah itu menggunakan sandal dan melepaskan sandal, menggunakan pakaian, melepaskan pakaian ketika mandi dan sesudah mandi, ketika tidur menggunakan selimut atau sarung, setelah tidur kita melepas selimut atau sarung. Semuanya dilakukan dengan menikmati rasanya berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, yang berarti kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu kepada apapun yang bersentuhan dengan jiwa raga kita. Itulah kebajikan yang bersifat pribadi. Sedangkan kebajikan yang bersifat umum atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berkaitan dengan banyak makhluk atau banyak orang. Artinya kita melakukan kebaikan untuk banyak orang. Kita melakukan kebaikan untuk banyak orang, bukan untuk pribadi. Semisal contoh, saya sedang berlalu di sebuah jalan. Di tengah jalan itu saya mengetahui ada batu. Dikarenakan saya mengetahui, sudah pasti saya tidak tersandung. Agar supaya tidak ada orang yang berlalu di jalan itu tersandung oleh batu itu, kemudian batu itu saya amankan. Ketika saya bergerak dan bergerik mengamankan batu di tengah jalan itu, saya nikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, yang artinya saya telah memberikan atau menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu kepada batu. Apakah itu sulit? Semisal contoh lagi, saya sedang berlalu di sebuah jalan. Kemudian di jalan itu saya menemukan duri. Yang sudah pasti jika ada siapapun yang berlalu di jalan itu dan tidak mengetahui duri itu akan menginjak duri. Artinya kaki orang yang berlalu itu pasti akan terluka karena tertusuk duri. Dikarenakan saya mengetahui ada duri di tengah jalan, sudah pasti saya tidak akan menginjak duri. Kemudian
supaya tidak ada orang yang berlalu di jalan itu menginjak duri. Kemudian saya amankan duri tersebut. Dan selama saya bergerak dan bergerik mengamankan duri itu, saya nikmati rasa dan perasaannya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ketika saya berhasil menikmati rasa dan perasaannya, kemudian saya mengucapkan terima kasih. Apakah itu sulit? Jadi kesimpulannya, sesungguhnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan yang berarti maksud berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk banyak orang, itu tidak terlampau sulit. Tidak terlampau sulit. Sudah tidak terlampau sulit dapat menjadikan kesadaran kita universal dan kontinu. Dengan kesadaran kontinu dan universal, kita akan mencapai kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Dan dengan kesadaran murni atau kesadaran Tuhan, berarti kita manunggal dengan Tuhan itu sendiri. Seperti yang sudah sering saya informasikan, tidak ada satupun pergerakan dan pergerikan atau kelakuan yang kita lakukan yang tidak terancam oleh ego, pamrih, arogan. Tidak ada. Siapapun dia, seahli apapun. Sebab karena itu, ego, pamrih, arogan ini disebut sebagai ratu telu atau tiga ratu. Juga disebut sebagai musuh abadinya manusia. Dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Dan siapapun dia, bagaimanapun dia, jika sudah tersentuh oleh ego, pamrih, arogan, maka yang ada di otak atau pikirannya, yang ada di hati atau batinnya, yang ada di kelamin atau syahwatnya, selain politik itu nggak ada. Yang ada hanya politik, 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 dan politik. Apapun yang dipelajari, apapun yang dilakukan, selalu berdasarkan politik. Ketika dia beragama, dia akan berpolitik agama. Ketika dia berkeyakinan atau berkepercayaan, dia akan berpolitik keyakinan atau kepercayaan. Ketika dia berilmu, dia akan berpolitik ilmu. Ketika dia berbisnis, dia akan berpolitik bisnis. Ketika dia bermasyarakat, dia akan berpolitik masyarakat. Ketika dia bergaul, akan berpolitik gaul. Ketika dia berteman, dia akan berpolitik teman. Tidak ada satupun yang tidak dipolitiki. Bahkan Tuhan pun bisa dipolitik. Bagi orang-orang yang tidak bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman ego, pamrih, arogan. Hanya ada satu yang tidak bisa disentuh ego, pamrih, arogan, atau ratu telu atau tiga ratu atau musuh abadinya manusia. Apakah itu? Kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Yang arti maksudnya melakukan atau berbuat baik untuk banyak orang atau untuk banyak makhluk. Hanya itu yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Jadi ketika kita melakukan kebajikan atau ketika kita berbuat baik,
Atau ketika kita menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, apalagi takut. Karena kebaikan model apapun yang kita lakukan, kebajikan model apapun yang kita lakukan, penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, apapun bentuk kelakuan kita, ego, pamrih, arogan tidak akan pernah bisa menyentuh. Sebab karena itu, menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo bisa mengkontinyukan dan menguniversalkan kesadaran kita, sehingga kesadaran kita bisa mencapai kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Mungkin apa yang saya informasikan tadi bagi sebagian orang kurang jelas. Dan saya akan memperjelasnya lebih dalam lagi. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan, atau berbuat baik untuk banyak orang. Caranya, tekniknya, menikmati rasa atau perasaan yang dilahirkan oleh kelakuan kita dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ketika berhasil menikmati rasa atau perasaannya, lalu mengucapkan terima kasih. Saya rasa tidak ada yang lebih jelas dari itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ketika kita menggunakan sandal, nikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setelah berhasil menikmati rasanya menggunakan sandal, ucapkan terima kasih. Ketika kita berpakaian, nikmati rasa atau perasaannya. Setelah berhasil menikmati rasa atau perasaan menggunakan pakaian, lalu ucapkan terima kasih. Ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, nikmati rasanya. Buang air kecil atau buang air besar tersebut. Setelah berhasil menikmati rasanya atau perasaan, buang air kecil atau buang air besar, ucapkan terima kasih. Ketika kita berjalan, apapun model jalannya atau apapun bagaimanapun model perjalanannya, nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Rasa atau perasaan yang dimunculkan atau yang dilahirkan oleh perjalanan kita. Berhasil menikmati rasanya, lalu ucapkan terima kasih. Itu adalah kebajikan. Itu adalah kebaikan. Kenapa hal itu dikatakan kebajikan atau kebaikan? Karena kita sudah memberikan, sudah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita miliki kepada apapun yang kita lakukan itu tadi. Dan apapun yang bersentuhan dengan jiwa raga kita punya hak untuk mendapatkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dari kita dan ucapan terima kasih dari kita. Itu yang bersifat pribadi. Dan saya rasa nggak ada yang lebih jelas dari itu.
Kalau harus dipercontohkan dengan sebuah praktek, ketika tangan saya menyentuh korek, ini pasti ada rasanya. Sentuhan jari tangan saya dengan korek, ini melahirkan rasa, menciptakan rasa. Nah, rasa yang dilahirkan atau yang diciptakan dari sentuhan jari tangan saya dengan korek ini, itulah yang kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Berhasil dinikmati, berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Semisal contoh lagi, tangan saya menyentuh bungkusan rokok atau sebungkus rokok. Terlepas dari bungkusan rokok ini ada isinya atau tidak. Yang pasti ketika jari tangan saya menyentuh bungkus rokok ini sudah pasti melahirkan rasa atau menimbulkan rasa atau memunculkan rasa. Lah, rasa itu kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jika berhasil menikmati rasanya, setelah berhasil menikmati rasanya, kemudian mengucapkan terima kasih. Dan apapun ini bisa dipraktekkan di apapun, di hal apapun. Dengan begitu berarti kita sudah menyalurkan, sudah memberikan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita miliki kepada korek, kepada bungkus rokok, kepada apapun yang bersentuhan dengan kita, yang ada kontak dengan kita selama kita tidak tidur tadi. Entah itu berupa pekerjaan, kegiatan, mandi, beol, kencing, tidur, bangun lagi, menggunakan sandal, menggunakan pakaian, topi, motor mungkin, sepeda, mobil, motor, sepeda itu juga punya hak menerima kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita miliki. Juga punya hak menerima ucapan terima kasih dari kita. Karena apa? Karena mobil telah mengantarkan kita ke suatu tempat dengan tidak terlalu capek. Motor pun sama, mengantarkan kita sampai ke tujuan dengan tidak terlalu cepat. Sepeda pun sama, artinya mobil, motor, sepeda juga punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita dan menerima kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita miliki. Dengan praktek ini berarti kita sudah menyalurkan atau memberikan kesadaran Romo, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada mobil, kepada motor, kepada sepeda. Kalau harus diperdetil, sesungguhnya tidak perlu diperdetil. Ngucapin terima kasihnya kepada siapa? Sebenarnya ini pertanyaan bodoh kan ya. Nah, udah jelas-jelas kita pakai sandal kok ngucapin terima kasihnya kepada siapa? Ya ucapkan terima kasih kepada yang bersentuhan dengan kita, yang berkaitan dengan kita. Nah, kalau harus diperjelas lagi, semisal contoh saya mengucapkan terima kasih sama mobil. Terima kasih mobil, kamu sudah mengantarkan perjalanan saya sehingga saya tidak terlalu capek. Tadi panas, saya tidak kepanasan. Tadi hujan, saya tidak kehujanan. Kalau harus diperjelas. Tapi masa iya begitu aja nggak paham. Nah, itu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang bersifat pribadi. Namun nilainya tetap sama. Entah itu yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum, nilainya tetap sama. Sama-sama apa? Sama-sama menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sama-sama melakukan kebajikan, sama-sama melakukan kebaikan. Lah kalau yang bersifat umum yang bagaimana Pak Web? Yang melakukan kebaikan yang bersifat umum. Kalau istilah awamnya menolong ya. Menolong bisa, membantu bisa,
Meringankan bisa, menunjukkan sesuatu yang seseorang tidak mengetahui bisa, tapi bersifat banyak orang, untuk banyak orang gitu loh. Bukan pribadi, bukan perorangan, bukan individu. Semisal contoh, di suatu kerumunan saya mengetahui seseorang sedang membawa bom bunuh diri. Nah, kalau bom bunuh diri yang dibawa oleh seseorang ini saya rebut dan kemudian saya buang, berarti saya telah melakukan kebajikan. Karena apa? Karena saya menyelamatkan banyak orang. Semisal contoh lagi, di depan rumah saya jalannya itu lobang dan lobangnya dalam. Agar supaya tidak terjadi kecelakaan di jalan tersebut, lobang di jalan itu saya beri tanda agar setiap kendaraan yang melewati tempat itu berhati-hati. Nah, ini berarti saya sudah melakukan kebajikan. Karena apa? Karena dengan tanda yang saya berikan di sekitar lubang di jalan tersebut, setiap kendaraan yang berlalu jadi pelan kan, jadi berhati-hati, sehingga kecelakaan bisa dihindari. Itu yang bersifat umum. Namun ada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang bersifat umum, dan itu luar biasa. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa melakukan. Kalau bukan orang luar biasa, belum tentu bisa mampu melakukan. Apakah itu? Mencintai orang yang benci sama kita. Mengasihi orang yang menghina kita. Menyayangi orang yang memfitnah kita. Dan berbuat baik kepada orang-orang yang mengutuk kita. Panjenengan mampu melakukan ini, maka seluruh kebajikan selain itu terlampaui. Itu kebajikan yang bersifat umum dan kelas tinggi. Mencintai orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menghina kita atau melecehkan kita, dan menyayangi orang yang memfitnah kita, serta melakukan kebaikan kepada orang-orang yang mengutuk kita. Mencintai orang yang mencintai kita, mengasihi orang yang mengasihi kita, menyayangi orang yang menyayangi kita, dan berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan pula kepada kita. Terlalu kecil. Bahkan penjahat pun bisa melakukan, bukan? Pendusta pun bisa melakukan. Orang-orang munafik pun bisa melakukan. Tapi mencintai orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menghina kita, menyayangi orang yang memfitnah kita, dan melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada orang-orang yang mengutuk kita, itu baru jempol. Dan itulah kebajikan kelas umum tingkat tinggi. Hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, atau
melakukan kebajikan atau berbuat baik untuk banyak orang, kesadaran kita akan menjadi kontinu secara otomatis. Kesadaran kita akan menjadi universal secara otomatis, sehingga tidak terlampau lama kita bisa mencapai kesadaran tingkat tinggi atau kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Dan semuanya itu tidak ada pajak dan undang-undangnya. Coba panjenengan renungkan. Andai setiap manusia hidup melakukan ini. Ya. Jalan itu tidak perlu dikasih markah. Ya enggak? Tidak perlu dikasih lampu merah itu perempatan itu. Kalau semua orang mempraktekkan ini. Ada polisi juga. Ya, polisi. Banyak nganggurnya. Itu loh. Yang menjadikan di seluruh negara membangun tempat penjara bagus-bagusan, membangun rumah sakit bagus-bagusan, sampai-sampai membangun kuburan itu loh bagus-bagusan, ya, bagus-bagusan semua. Malu dong kalau kuburan keluarga gue tidak dikeramik, ya. Tidak ada satupun pertigaan, perempatan di kota yang nggak ada lampu merahnya. Tidak ada satupun jalan, bahkan jalan kampung yang tidak ada markahnya. Sampai-sampai polisi ditidurin di jalan. Nah itu polisi tidur itu. Kalau semua manusia hidup di dunia ini mempraktekkan apa yang baru saja saya informasikan tadi. Oh, keren, Mas. Keren. Mungkin panjenengan di sini motornya diparkir di jalan besar sana. Aman, Mas. Aman. Artinya, yang menjadikan kehidupan kita itu tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang, adalah kelakuan kita sendiri kemarin-kemarin, dulu-dulu. Coba kalau kelakuan kita, perbuatan kita, seperti yang barusan saya uraikan tadi. Oh, betapa indahnya. Ini aslinya ini surga. Kenapa surga bisa jadi neraka? Itu kelakuan kita sendiri. Itu kelakuan kita sendiri. Dunia yang tadinya diistilahkan surga kok bisa jadi neraka. Itu karena kelakuan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri. Yang tidak mau saling menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, yang tidak mau saling melakukan kebajikan, yang tidak mau saling melakukan kebaikan. Inti kesimpulannya, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, dimanapun,
kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan, atau berbuat baik. Adalah kebaikan yang kita lakukan untuk banyak makhluk. Kesimpulan intinya seperti itu. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau kebajikan adalah kebaikan yang kita lakukan untuk banyak makhluk. Inti kesimpulannya adalah itu. Sedangkan bentuk perbuatan baiknya, terserah semampu kita. Kalau kita belum mampu secara umum, lakukan secara pribadi. Seperti yang sudah saya informasikan tadi. Mulai dari cara menggunakan sandal, pakaian, mandi, makan, minum, beol, pipis, dan lain-lain sebagainya. Selagi belum mampu melakukannya secara umum. Kalau sudah mampu melakukannya secara pribadi, sudah pasti akan mampu melakukannya secara umum. Secara pribadi maupun secara umum, kebajikan tetap kebajikan. Nilainya sama. Sedikit pun tidak berbeda. Hanya saja yang dimaksud daripada pribadi itu tidak diketahui orang lain. Sedangkan yang dimaksud secara umum adalah diketahui oleh orang lain. Hanya itu bedanya. Tapi nilainya tetap sama. Intinya juga tetap sama. Yaitu melakukan kebaikan untuk banyak orang. Apakah ada contohnya Pak Web? Banyak. Mulai dari zaman Bahola, zaman kuno, hingga sampai di zaman modern, contohnya terlalu amat banyak. Kalau boleh tunjukkan dong Pak Web, saya tunjukkan yang menjadi intinya saja. Nabi Isa. Nabi Isa ketika dia memperkenalkan Ruh Kudus atau Ruh Suci atau Ruh Tuhan atau hidup, agar supaya seluruh makhluk tercerahkan, dia rela disalib. Itu adalah kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nabi Muhammad ketika dia memperkenalkan akhlak agar seluruh manusia itu memiliki tata krama,
Dia rela wajahnya diludahi. Dia rela pipinya ditampar. Dilempari kotoran, dia rela. Itu adalah kebajikan. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Abdul Jalil demi keberhasilan misi dan visi Wali Songo ketika menyebarkan agama di Pulau Jawa, karena dianggap menghalangi, dianggap mempersulit, rela mematikan dirinya. Kebo Iwa. Kebo Iwa adalah manusia setengah dewa yang kesaktiannya tidak tertandingi pada zaman itu. Namun dikarenakan Mahapatih Gajah Mada yang ingin mempersatukan seluruh kerajaan agar menjadi NKRI atau Negara Kesatuan, dikarenakan Kebo Iwa, manusia setengah dewa ini, dianggap menghalangi visi dan misi Patih Gajah Mada, Kebo Iwa rela mematikan dirinya. Itu adalah kebajikan. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Karena kita hidup di zaman modern, maka kita cerita yang modern-modern saja. Yaitu saya sendiri. Untuk memperkenalkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu apa dan bagaimana, agar seluruh putra kekudangane Rama bisa mengenal Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku sebaik dia mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Saya rela difitnah, dicaci maki, dibully, dihina. Bahkan saya rela nama saya, foto-foto saya dipajang di mana-mana untuk menipu kesana sini. Itu kebajikan. Apapun dan bagaimanapun itu, tidak ada satupun yang saya balas sesuai perbuatannya. Semuanya, bagaimanapun rasa dan perasaannya, saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setelah berhasil saya menikmati rasanya,
orang difitnah, dibully, dibuat kedok, lalu saya ucapkan terima kasih. Dan semuanya itu saya biarkan secara natural. Agar saya tidak bermasalah. Dengan tidak bermasalah, maka saya selalu bisa memberikan informasi lebih detail lagi, lebih jelas lagi tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku tanpa tedeng aling-aling. Dengan begitu, seluruh putra kekudangan Romo bisa mengenal wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku dengan mudah, sebaik dia mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Semuanya itu saya balas dengan cinta. Semuanya itu saya balas dengan kasih. Semuanya itu saya balas dengan sayang. Sekalipun dulu saya pernah belajar ilmu sihir, tidak ada satupun yang saya sihir. Tidak ada satupun yang saya balas dengan sihir. Walaupun dulu saya pernah belajar ilmu santet, tidak ada satupun yang saya balas dengan santet. Yang menggunjing saya, yang membuli saya, yang menghina saya, yang memfitnah saya, yang membicarakan saya itu ini, yang menganggap saya itu ini, yang menggunakan nama saya, yang menggunakan foto-foto saya untuk nipu sana, menipu sini. Semuanya saya cintai, semuanya saya kasihi, semuanya saya sayangi. Jika bertatap wajah secara langsung, saya perlakukan baik. Itulah bentuk-bentuk kebajikan. Jadi tidak ada alasan karena fisiknya cacat tidak bisa melakukan kebaikan. Sebab mencintai orang yang tidak mencintai kita itu tidak butuh fisik komplit. Bahkan tidak harus meneteskan keringat. Mengasihi orang yang menghina kita juga tidak butuh tenaga. Menyayangi orang yang memfitnah kita tidak perlu menguras pikiran. Toh semuanya itu hanya kata-kata. Hanya tulisan. Dan terlampau gampang untuk kita lakukan. Terlampau mudah untuk kita lakukan. Sudah gampang, mudah lagi. Sudah gampang, mudah, bisa mengkontinyukan dan menguniversalkan kesadaran secara otomatis. Tidak perlu puasa, bertapa, berkorban itu dan ini. Justru dengan semua itu kita jadi semakin viral, semakin terkenal.
hingga pada akhirnya jadi artis tanpa biaya. Iya, jadi artis tanpa biaya. Ya tidak sedikit di internet itu yang menggunakan nama saya, menggunakan foto saya, buka praktek melalui online kan, praktek togel, praktek pesugihan, praktek penggandaan uang, itu macam-macam. Tapi yang dipakai foto saya, nama saya. Dan mereka mendapatkan banyak uang, berarti kan wajah saya payu, pasaran kan. Ya nyatanya dapat uang kok, mereka jual wajah saya dengan nama saya, mereka dapat uang. Nah, ya. Apa enggak luar biasa tuh? Kan matur suwun kan? Iya, matur suwun. Susah-susah tenar. Wajahnya berfaedah. Nah, iya. Karena mereka menggunakan fotonya sendiri, gambarnya sendiri, nama sendiri, nggak laku. Nggak pede dia. Nggak payu. Nggak payu, kalau nggak pede sih mending, nggak laku, nggak ada yang percaya kan. Makanya menggunakan wajah saya, menggunakan nama saya. Apa enggak? Luar biasa saya. Luar biasa. Jadi biar begini nih laku dijual wajahnya. Laku dijual. Video model apapun kalau ada web, wah orang pada memburu, kan payu. Apalagi gambar saya dimasukin di situ. Oh ya, seperti mati kadaran Madiun itu. Wong edan ya laki ya, Pak. Lah ya payu. Makanya gue bilang matur suwun kan, matur suwun. Lah orang yang waras-waras enggak payu ya. Saya yang edan malah payu kan. Kan bersyukur ngalhamdulillah. Itu loh bentuk-bentuk kebajikan. Dan satu pun tidak ada yang saya itu ini. Ya biarin. Ya biarin. Lah mereka sedang cari nafkah. Apa salah sih orang cari nafkah itu? Orang mencari nafkah, orang mencari makan itu apa salah? Nah mereka bisanya mencari nafkah, bisanya mencari makan, menggunakan foto saya, menggunakan nama saya. Apa mereka salah kan? Enggak salah sih. Jadi ngapain saya melakukan sesuatu? Lalu mereka benar. Mungkin kalau saya enggak bisa mencari uang, enggak bisa mencari nafkah, mungkin saya juga melakukan hal yang sama kan? Nah beruntungnya itu saya bisa nyari uang. Jadi saya tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Nah itu kayak gitu. Jadi menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebaikan. Tingkat tinggi secara umum adalah mencintai orang yang tidak mencintai kita, atau mencintai orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menghina kita, menyayangi orang yang memfitnah kita, dan membalas kebaikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita. Itu adalah tingkat tinggi di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo secara umum. Sedangkan yang bersifat pribadi tentang apapun yang bersentuhan langsung dengan jiwa raga kita, mulai dari bangun, tidur, hingga tidur lagi. Semuanya kita saluri, semuanya kita lumuri, semuanya kita beri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan sabda terima kasih. Teori Pak. Rasio Pak.
Teori itu Pak Web, buktinya mana? Nggak usah jauh-jauh. Kalau berbicara bukti nggak usah jauh-jauh. Buktinya saya sendiri. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri buktinya. Selama panjenengan di sini pernah melihat saya ngantor? Saya kerja kuli mungkin pernah lihat? Mau siang mau malam, pekerjaan saya itu seperti ini. Aslinya ini bukan pekerjaan, tapi kalau dianggap pekerjaan saya itu seperti ini. Mau siang mau malam, ngoceh-ngoceh seperti burung beo. Ya, gitu. Nah, terus apa kaitannya? Walaupun saya bukan pegawai, walaupun saya bukan buruh, walaupun saya bukan miliarder, ada berapa orang pun jumlahnya di Pesanggerahan ini ada yang mengalami kelaparan? Mboten Pak Web. Susun Pak Web. Terlimpahkan. Satu. Mungkin ini nggak ada yang tahu. Mungkin ini nggak ada yang tahu. Listrik Pesanggerahan ini setiap bulannya itu 2 juta lebih loh. Listrik Pesanggerahan ini setiap bulannya itu 2 juta lebih. PDAM-nya hampir 1 juta. Kalau dibuat rata-rata berarti sudah 3 juta ya. Saya uang dari mana tuh? Bingung. Uang dari mana itu saya? Dari Romo. Jadi kalau mau bukti nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya sendiri. Yang kelihatan mata saja. Di depan ini ada bangunan baru, yaitu dapur sama 1 kamar mandi pribadi saya. Di sana ada 4 toilet, di sampingnya ada aula wanita, dan di tengah situ ada pintu gerbang. Totalitas setelah selesai, notanya kan saya simpen tuh, notanya saya simpan. Nah, lembaran-lembaran nota itu saya jumlah. Semuanya ini habis 30 juta. Ya, habisnya itu 30 juta. Ini belum bantuan-bantuan loh. Bantuan-bantuan ini enggak saya hitung. 30 juta itu uang dari dompet saya sendiri. Itu uang dari mana? Lah saya kerjanya cuma ngoceh gini. Kalau ditotal dengan bantuan-bantuan poro kadang yang ikut berbagi kebahagiaan di Pesanggerahan ini, 50 juta mas. Sekitar 50 juta itu. Itu uang dari mana itu? Saya mengalir begitu saja. Dan pada waktu itu saya nggak punya simpanan uang, enggak punya simpanan uang. Jadi ketika perlu semen, ya ndelalah ada uang saya belikan semen. Iya, ketika perlu GRC, ndelalah ada uang. Setelah semuanya selesai, nah kertas notanya kan masih ada. Saya jumlah, 30 juta. Ini kalau ngumpul di dompet pada waktu itu kan tebel dompet saya.
Itu belum bantuan-bantuan dari poro kadang dari luar sana. Nah kalau semuanya dihitung 50 juta masuk, bahkan lebih 50 juta ya, 50 juta lebih. Soalnya ada tambahan itu mesin cuci lagi, mesin cuci itu 2 juta lebih harganya. Nah itu buktinya. Ternyata bagi orang-orang yang menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan itu, alam semesta memperhatikan ternyata. Lah itu buktinya di situ. Ternyata alam semesta memperhatikan. Itu buktinya. Nah kemarin istri saya itu pamer dompet. Dompetnya kosong blong, onone KTP tok. Jadi dompetnya tuh dijembeng gitu, dipoto, terus fotonya dikirim sama saya. Isinya cuma KTP. Tapi sudah 3 hari ini kok sepi, berarti dompetnya udah ngisi itu. Dompetnya udah ngisi. Soalnya kalau belum ngisi mesti ngirimin dompet kosong terus sama saya. Passwordnya itu apa itu? Mbuh, ya paspornya melakukan kebajikan itu tadi gitu. Paspornya melakukan kebajikan itu tadi. Nah, itu. Jadi makanya saya beri motivasi untuk sebuah kebajikan, untuk melakukan kebajikan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Alam semesta seisinya akan memperhatikan. Tercerahkan kita semua malam ini dan terima kasih. Matur nuwun. Matur suwun. Boleh kamu jadi jelek gitu boleh. Asli nih akibat kebajikan yang terlalu banyak. Kebajikan yang terlalu banyak. Jangan roman, Pak. Daripada enggak. Aura kamu terhisap sama poro kadang yang gembleng ini boleh. Orang roman.